Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ingin mempresentasikan tentang pengantar statistik diferensial. Ya, di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ikram Muhammad Faris dengan NIM 21101200300396. Dan selanjutnya saya Alfian Faiz Putra Yuha dengan NIM 21 10 11 20 14 29. Saya Arif Ferdiansyah dengan NIM 210111200824. Yang pertama, di sini saya ingin membahas pengantar statistika inferensial. Statistika merupakan ilmu yang penting dalam pengambilan keputusan dengan analisis data. Dalam pengantar ini akan dijelaskan tentang statistika inferensial, proses penelitian, jenis data, skala pengukuran, dan pentingnya memahami populasi dan sampel. Selanjutnya ada peran statistika. Yang pertama ada pengambilan keputusan. Statistika membantu kita membuat keputusan berdasarkan data yang ada. Lalu yang kedua ada prediksi dan proyeksi. Dengan menggunakan statistika, kita dapat memprediksi dan memproyeksi hasil yang mungkin terjadi di masa depan. Lalu yang ketiga ada pengendalian kualitas. Statistika digunakan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Lalu ada penelitian dan eksperimen. Statistika merupakan alat yang penting dalam mendesain penelitian dan menganalisis hasil eksperimen. Statistika inferensial. Statistika inferensial adalah cabang statistik yang digunakan untuk membuat kesimpulan data atau referensi tentang populasi berdasarkan data yang berasal dari sampel. Dengan menggunakan metode statistika inferensial, kita dapat membuat estimasi, menguji hipotesis, dan mengambil keputusan yang lebih besar. Dalam statistika inferensial ada dua jenis statistika, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Yang pertama itu statistika parametrik. Statistika parametrik yaitu statistik yang mengharuskan beberapa syarat terpenuhi pada parameter populasi seperti data berskala interval ataupun rasio. Sedangkan statistika non-parametrik yaitu statistika yang parameter populasinya tidak perlu memenuhi syarat seperti statistika parametrik. Kemudian ada proses penelitian. Proses penelitian itu yang pertama ada perumusan masalah. Perumusan masalah itu untuk menentukan pertanyaan penelitian untuk dijawab melalui analisis data. Yang kedua, pengumpulan data. Mengumpulkan data melalui survei, eksperimen, atau sumber data yang sekunder. Yang ketiga, pengolahan data. Untuk mengorganisir, menggali, dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Yang keempat, interpretasi hasil. Untuk membuat kesimpulan dari analisis data dan menginterpretasikan hasil penelitian. dan selanjutnya ada jenis data dan skala pengukuran. Yang pertama ialah data kualitatif. Data yang menggunakan kualitas dari suatu variabel. Contohnya adalah data jenis kelamin, pendidikan, atau preferensi. Yang kedua adalah data kuantitatif. Data yang memiliki nilai yang dapat diukur atau dihitung. Contohnya adalah data umur, tinggi badan, dan suhu. Selanjutnya ada skala nomina. Skala pengukuran yang hanya membedakan kategori. Contohnya ialah jenis kelamin atau jenis pekerjaan. Yang selanjutnya ada skala ordinal. Skala pengukuran yang memiliki urutan atau tingkatan. Contohnya adalah tingkat pendidikan dan tingkat kepuasan pelanggan.
selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, dalam statistika inferensial, populasi ialah himpunan semua elemen yang ingin kita studi. Sedangkan sampel ialah subset dari populasi. Dengan menggunakan sampel, kita dapat membuat kesimpulan tentang populasi secara lebih efisien. Nah, dari materi sebelumnya kita dapat menyimpulkan dalam pengantar ini kita telah menjelajahi peranan statistika, memahami konsep statistika inferensial, melihat proses penelitian, mengenal jenis data dan skala pengukuran, serta memahami pentingnya populasi dan sampel. Mulailah menerapkan konsep ini dalam analisis data kalian. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.